Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ngerekel Podcast. Kenalin nih, kami dari kelompok 1 yang akan membahas tentang mengenai sistem kesehatan masyarakat yang ada di kawasan pertambangan, tepatnya di PT Obsidian Stainless Steel yang ada di Morosi. Materi ini kami dapat dari Ibu Andi Mauliana SKMMK selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Kawasan Pesisir dan Pertambangan. Sebelum kita masuk ke obrolan, kenalin dulu, aku Nesenga Pratama sebagai host, dan hari ini saya akan ngobrol bareng 3 narasumber. Dan kita sudah kedatangan narasumber pertama dengan Kak Revalina. Selamat datang Kak. Mungkin untuk lebih mengenal beliau, saya persilakan kepada Kak Revalina untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Revalina, saya sebagai narasumber pertama. Oke, bagaimana sih kualitas layanan kesehatan yang ada di kawasan pertambangan, tepatnya di PT OSS? Berdasarkan hasil pengamatan yang telah kami lakukan, kualitas layanan kesehatan di wilayah pertambangan terutama di PT OSS itu masih kurang. Mulai dari kurangnya alat medis, biaya pengobatan yang relatif mahal, jam klinik yang terbatas, serta layanan kesehatan yang tidak merata. Baik, itu saja. Jadi kualitas layanan kesehatan yang ada di kawasan pertambangan itu mungkin saat ini kurang memadai, dan layanan klinik yang sangat terbatas. Oke. Apa aja sih tantangan dihadapi dalam meningkatkan sistem kesehatan yang ada di kawasan pertambangan tersebut? Tantangan dalam meningkatkan layanan kesehatan di daerah pertambangan itu banyak. Yang pertama itu minimnya tenaga dan fasilitas kesehatan, masalah lingkungan yang menjadi penyebab kesehatan, dan program kesehatan yang tidak berjalan terus-menerus karena tergantung pada dana perusahaan. Baik, jadi tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan sistem kesehatan di kawasan pertambangan itu salah satunya kurangnya program kesehatan yang ada di kawasan tersebut. Oke, terima kasih atas waktunya untuk narasumber pertama, dan selanjutnya kita akan ngobrol bareng narasumber kedua. Di sini kita sudah kedatangan narasumber kedua dengan Kak Selsa. Selamat datang Kak. Ya, selamat datang. Mungkin untuk lebih mengenal siapa beliau, saya persilakan kepada Kak Selsa untuk memperkenalkan dirinya. Baik, perkenalkan, nama saya Selsa Julia Putri. Di sini saya sebagai narasumber kedua. Apa sih alasan Kak Selsa mengambil di kawasan pertambangan, tepatnya di PT OSS? Baik, alasan kami mengambil daerah pertambangan di kawasan PT OSS yaitu di sini kami sering mendengar keluhan masyarakat mungkin yang berasal dari sana, banyaknya masyarakat yang terkena penyakit seperti ispa, sesak napas, dan juga penyakit-penyakit kulit, sehingga kami penasaran bagaimana sistem kesehatan yang ada di sekitar PT OSS. Jadi dapat kita simpulkan alasan Kak Selsa mengambil di kawasan pertambangan itu karena banyaknya masalah kesehatan, terutama sesak napas dan lainnya. Selanjutnya, bagaimana sih peran pemerintah dalam meningkatkan sistem kesehatan di kawasan pertambangan ini? Peran pemerintah di kawasan PT OSS cukup baik. Mereka menyediakan layanan kesehatan yang baik seperti fasilitas kesehatan, puskesmas atau klinik-klinik, terus mengatur kebijakan yang spesifik seperti standar kesehatan, juga menganalisis dampak lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan pertambangan yang ada di sana. Jadi peran pemerintah dalam meningkatkan sistem di kawasan pertambangan ini yaitu dengan mengadakan seperti dokter umum, seperti pencegahan, seperti penyuluhan tenaga kesehatan,
Nah, bagaimana sih peran pemerintah dalam meningkatkan sistem di kawasan pertambangan? Untuk peran pemerintah sendiri, mereka sudah menyiapkan seperti fasilitas kesehatan untuk masyarakat, contohnya seperti puskesmas dan klinik-klinik, terus mengatur kebijakan kesehatan yang spesifik seperti standar kesehatan, kemudian mengelola dampak lingkungan terkait dampak yang dihasilkan oleh kegiatan pertambangan yang ada di sana. Jadi dapat kita simpulkan peran pemerintah dalam meningkatkan sistem di kawasan pertambangan itu dengan mengadakannya puskesmas atau klinik-klinik dan meningkatkan kebijakan secara spesifik. Nah, selanjutnya bagaimana meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan di kawasan pertambangan, tepatnya di PT OSS. Untuk meningkatkan sistem kesehatan di wilayah pertambangan seperti PT OSS, yaitu dapat dilakukan dengan peningkatan akses layanan kesehatan seperti ketersediaannya dokter umum untuk merawat pasien-pasien, kemudian mengadakan program pencegahan resiko penyakit, kemudian penanganan penyakit terkait pertambangan, sama pemberdayaan masyarakat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan di kawasan pertambangan itu seperti peningkatan dengan adanya dokter umum atau tenaga-tenaga kesehatan yang lainnya. Oke, makasih banyak ya Kak telah nyempatin waktunya buat ngobrol bareng kita hari ini. Ngobrol asik bareng Sobat Miracle Podcast.